Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binta Bahia Ramadanti dengan NIM 2720230210. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Nematocera. Terdapat 4 famili yang penting dalam subordo Nematocera, yaitu famili Chulidae atau keluarga nyamuk, famili Physodidae, misalnya Plebotomus, kemudian famili Simulidae atau Simulium, dan famili Ceratopogidae, misalnya Chulidoides. Kemudian kita akan membahas tentang daur hidup nyamuk dan biologi nyamuk. Nyamuk mempunyai metamorfosis yang sempurna atau holometabola, dengan larva dan pupa yang memerlukan air untuk hidupnya. Sedangkan telur nyamuk pada umumnya diletakkan di air. Pada beberapa spesies nyamuk, telurnya dapat hidup tanpa air dalam waktu yang lama. Telur nyamuk Anopheles diletakkan satu demi satu di permukaan air. Telur Culex berderet-deret seperti rakit. Dan telur Aedes ditempatkan di sepanjang tepian air beberapa hari. Berada di dalam air, telur nyamuk akan menetas dan menjadi larva. Yang sudah 4 kali berganti kulit, larva akan berubah menjadi pupa. Biologi nyamuk jantan di alam dapat hidup selama 1 minggu. Sedangkan nyamuk betina mampu hidup sampai 2 minggu lamanya. Nyamuk yang dipelihara di laboratorium pada kelembapan tinggi dengan makanan yang cukup mengandung karbohidrat dapat hidup sampai beberapa bulan lamanya. Untuk hidupnya, nyamuk jantan tidak menghisap darah, tetapi menghisap cairan tumbuhan atau madu. Sedangkan nyamuk betina menghisap darah, kecuali Toxorcintinae yang memakan cairan tumbuhan. Nyamuk betina pada umumnya menyukai darah hewan atau zoophilus yang diperlukan untuk perkembangan telurnya agar proses reproduksi dapat berlangsung. Anatomi dan morfologi nyamuk. Nyamuk memiliki sayap yang mempunyai pipa-pipa udara atau vena yang tersebar ke seluruh bagian sayap sampai mencapai ujung sayap. Alat penusuk atau proboscis yang terdapat di kepala dapat digerakkan ke depan maupun ke bawah. Antena nyamuk yang berbentuk filiform yang terdiri dari 15 segmen. Antena nyamuk jantan banyak mempunyai bulu panjang atau plumose. Sedangkan pada nyamuk betina, bulu antena sedikit dan pendek, disebut pilos. Nyamuk mempunyai sepasang mata majemuk tetapi tidak mempunyai oceli. Kemudian ada jenis nyamuk Toxorcintinae. Subfamili ini tersebar luas di daerah tropis dan subtropis. Nyamuk yang hidup di siang hari ini, baik yang jantan maupun yang betina, tidak menghisap darah, melainkan hanya makan cairan tumbuhan atau bunga. Nyamuk pada subfamili ini hanya ada satu, yaitu Toxorcinthites yang mempunyai tubuh yang berwarna-warna. Nyamuk ini meletakkan telurnya satu demi satu di lubang pohon, potongan bambu, atau lekukan daun yang berisi air. Kemudian di sini ada contoh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nyamuk Aedes betina menghisap darah waktu siang hari, terutama pada waktu sore hari. Nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus merupakan faktor penular demam dengue atau demam berdarah dan demam chikungunya di Indonesia dan di berbagai negara lainnya. Selain itu merupakan faktor utama penularan demam dengue. Nyamuk Aedes aegypti juga faktor pertama penularan demam kuning atau yellow fever, sehingga juga disebut sebagai yellow fever mosquito. Kemudian ada nyamuk Chulichinae, mempunyai bentuk sektelum yang trilobi, sedangkan abdomennya tertutup oleh sisik-sisik lebar yang mendatar. Kepala nyamuk betina mempunyai palpus yang lebih pendek daripada proboscis dan palpus yang panjang pada nyamuk jantan. Di tempat perkembangbiakannya, telur nyamuk ini tidak mempunyai pelampung, diletakkan berderet-deret seperti rakit atau diletakkan satu demi satu di permukaan air. Bisa juga diletakkan pada dinding bejana atau kontainer
sedikit di atas antara permukaan air dan kontainer. Kemudian di sini ada jenis nyamuk Culex, Mansonia, dan Anopheles. Nah, nyamuk Culex ini dapat menjadi vektor penularan berbagai mikroorganisme, misal arbovirus, filariasis, malaria pada unggas. Culex pipiens quinquevaxiatus atau sering disebut Culex merupakan vektor penularan filariasis pada manusia, sedangkan Culex pipiens adalah penularan penyakit Staphylococcus encephalitis. Culex tarsalis adalah vektor penular penyakit Western encephalitis dan Staphylococcus encephalitis. Culex tritoeniorhynchus 322 merupakan vektor utama penularan Japanese bee encephalitis, banyak dijumpai di Asia Tenggara dan Asia Timur. Yang kedua, nyamuk Mansonia merupakan vektor utama penularan Brugia malai pada manusia, sedangkan kera dan kucing dapat bertindak sebagai host reservoir. Nyamuk ini dapat menularkan Brugaisis malai yang periodik nocturnal maupun yang subperiodik nocturnal. Anopheles adalah genus nyamuk yang terpenting dalam subfamili ini karena merupakan satu-satunya vektor penular malaria pada manusia. Terdapat sekitar 30 spesies Anopheles yang dapat menjadi vektor penular malaria. Penular malaria pada manusia adalah nyamuk Anopheles yang spesiesnya berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Anopheles penular malaria di Indonesia antara lain adalah Anopheles sundaesus, kemudian Anopheles anconitus dan Anopheles barbirostis, serta Anopheles subpictus. Selain menularkan malaria, Anopheles juga dapat menularkan filariasis pada manusia. Cacing filaria manusia yang dapat ditularkan oleh nyamuk Anopheles adalah Wuchereria bancrofti yang non-turnal periodik. Nama saya Artika Sari Devi dan NIM saya 2720230211. Sarang nyamuk atau Anopheles sangat bervariasi sesuai dengan spesies dan lingkungan hidupnya. Sebagai contoh, Anopheles sundaicus menyukai genangan air payau di daerah pantai, sedangkan Anopheles aconitus menyukai air tawar yang tergenang di sawah-sawah. Telur Anopheles dalam waktu 1-2 hari akan menetas menjadi larva yang dalam waktu 8-12 hari kemudian berubah menjadi bentuk pupa. Pupa dalam waktu 2-3 hari akan berkembang menjadi nyamuk dewasa yang bertahan hidup di dalam alam sampai 1 bulan lamanya. Penyakit-penyakit yang ditularkan oleh nyamuk itu banyak sekali mikroorganisme penyebab penyakit yang dapat ditularkan oleh nyamuk, yaitu salah satunya cacing filaria dan Plasmodium. Malaria, penyakit protozoa ini yang disebabkan oleh Plasmodium vivax yang penularannya adalah nyamuk Anopheles yang spesiesnya berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Terdapat sekitar 30 spesies Anopheles dapat menularkan malaria. Filariasis ialah penyakit menular yang disebabkan karena infeksi cacing filaria yang hidup di saluran dan kelenjar getah bening yang ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk. Arbovirus adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekelompok infeksi virus yang ditularkan ke manusia dari sekelompok serangga yang dikenal sebagai arthropoda. Ada beberapa yang tidak termasuk arbovirus dapat ditularkan oleh nyamuk, yaitu salah satunya virus California. Chirapotogonidae, yaitu keluarga Diptera yang dikenal juga sebagai gnats atau punkis, ini tersebar luas di daerah tropis dan subtropis. Sarang yang menjadi tempat berkembang biaknya yaitu genangan air, kolam, aliran sungai, dan tanah yang lembab. Chirapotogonidae yaitu panjangnya sekitar 1-3 mm pada umumnya. Julicoids dewasa bentuknya sangat mirip dengan nyamuk berukuran kecil, mempunyai sayap yang berbulu sangat halus yang kadang berbintik warna-warni. Julicoids adalah lalat penghisap darah yang beraktivitas di malam hari, sehingga seringkali dikelirukan dengan nyamuk, sedangkan umumnya lalat tidak menghisap darah dan beraktivitas di siang hari.
Psicoididae disebut juga sebagai lalat pasir yang tersebar di daerah tropis belahan bumi bagian barat yang beriklim panas, dan disebut juga sebagai lalat saluran pembuang. Phlebotomus serangga ini sangat berukuran kecil, sehingga ia dapat menembus kawat kasa nyamuk. Seluruh tubuh lalat, juga kaki beserta sayapnya, tertutup bulu-bulu yang panjang. Phlebotomus mempunyai metamorfosis yang sangat lengkap, terdiri dari bentuk telur, bentuk larva, bentuk pupa, dan bentuk dewasa. Phlebotomus hidup di bawah batu, di dalam dinding yang rusak, kandang hewan, dan bangunan yang gelap dan lembab, yang menyediakan cukup bahan organik untuk makanan bagi larvanya. Dalam waktu 7-12 hari, telur akan menetas menjadi bentuk larva, yang dalam waktu 40 hari akan berubah menjadi bentuk pupa. Setelah itu 10 hari kemudian bentuk pupa akan berubah menjadi bentuk dewasa. Akibat dari gigitan Phlebotomus akan terbentuk benjolan keras berwarna putih yang menyebabkan timbulnya rasa nyeri, menyengat, yang kemudian akan diikuti rasa gatal-gatal yang berlangsung sampai beberapa hari lamanya. Simulidae mencakup lebih dari 2.200 spesies lalat hitam di seluruh dunia. Betina dari sebagian besar spesies membutuhkan darah untuk mematangkan telurnya. Namun hanya sekitar 10-20% spesies yang merupakan hama bagi manusia dan hewan peliharaan. Simulium atau lalat punuk merupakan salah satu anggota famili yang penting karena dapat menularkan penyakit yang mempunyai penyebaran luas di Afrika, Amerika Selatan, dan Amerika Tengah. Larva simulium terdiri atas 12 segmen yang berbentuk piring. Pupa yang terbentuk berada di dalam kantung dalam waktu 2-30 hari akan berubah menjadi lalat dewasa yang mencari mangsa mulai pagi sampai sore hari. Akibat dari gigitan simulium, penderita mula-mula tidak merasa sakit, akan tetapi beberapa hari waktu kemudian bekas gigitannya akan terasa nyeri dan gatal. Lalu timbul pembekakan yang berlangsung beberapa hari lamanya. Famili Tabenidae merupakan kelompok subordo yang penting dalam bidang kesehatan karena dapat menularkan berbagai macam penyakit. Hanya lalat betina Tabenidae yang menghisap darah manusia. Untuk berkembang biaknya Tabenidae dapat memanfaatkan berbagai macam breeding place, baik yang kering maupun yang lembab dan basah. Lalat betina mengeluarkan telurnya secara berkelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 100-700 telur yang terbungkus dari bahan tahan air. Terdapat dua genus famili Tabenidae yang penting yaitu Tabanus dan Chrysops. Ukuran tubuh Tabenidae antaranya yaitu 6-20 mm, mempunyai kepala berukuran besar dengan antena terdiri dari 3 segmen, larva dengan badan berbentuk silindris yang terdiri dari 11-12 segmen mempunyai kepala amat kecil. Tabanus adalah lalat berukuran besar, mempunyai antena dengan segmen ketiga yang bentuknya melengkung, sedangkan sayapnya tampak bersih tanpa bersyak. Famili Tabenidae, gigitannya terasa sangat nyeri dan menimbulkan perdarahan di tempat gigitan. Tabanus dapat menularkan penyakit antraks dan trypanosomiasis pada hewan, sedangkan Chrysops menularkan cacing loa-loa dan penyakit tularemia. Clichlorpapa terdapat 6 famili penting yang menjadi anggota subordo Clichlorpapa, yaitu famili Muscidae, famili Calyphoridae, famili Oestridae, famili Gastrophilidae, famili Chlorophidae, dan famili Sarcophagidae. Muscidae terdapat dua kelompok famili, yaitu kelompok lalat penghisap darah dan kelompok lalat tidak penghisap darah. Glossina yaitu lalat penghisap darah yang dikenal sebagai sese ini yang tersebar di Afrika dan Arab bagian selatan. Glossina yang hanya menghisap darah pada waktu siang hari dan tidak bertelur. Sese mencakup semua spesies dalam genus Glossina yang biasanya digolongkan dalam famili tersendiri. Stomox yang dikenal sebagai lalat kandang dan dikenal juga sebagai lalat stabil. Ukuran badannya sebesar lalat rumah ini, tetapi perutnya lebih besar dibanding lalat rumah. Lalat ini termasuk lalat penghisap darah. Perkenalkan, saya Hanania Rafani Zairah dengan NIM 2720230212. Di sini saya akan menjelaskan tentang lalat tidak menghisap darah. Yang pertama ada muscah. Seekor lalat betina yang dapat hidup di alam sampai 3 bulan lamanya. Sejak berumur 2 hari sudah mampu mengeluarkan 120 butir telur setiap kali bertelur. Dalam waktu 1 hari, telur akan menetas menjadi larva yang mempunyai 12 segmen. Sesudah 3 kali berganti kulit, dalam waktu 1 minggu larva berubah menjadi pupa. Antara 3-6 hari kemudian pupa akan berubah menjadi lalat dewasa. Lalat dewasa berwarna abu-abu kehitaman berukuran panjang antara 6-9 mm, mempunyai 4 garis gelap longitudinal di punggungnya. Antena mempunyai arista yang berambut.
Penyakit-penyakit pencernaan dapat ditularkan secara mekanis oleh lalat, misalnya bakteri usus, Salmonella, Shigella, dan Escherichia coli. Cacing usus dan protozoa, misalnya Ascaris lubricoides, cacing tambang, Trichuris trichiura, Taenia saginata, Taenia solium, Entomoeba histoltica, Giardia lamblia, dan Balantidium coli, serta poliovirus, enterovirus, dan jamur aspergillus. Yang kedua ada Vannia. Vannia yang lebih kecil ukurannya daripada musca ini mempunyai antena arista yang tidak berambut, halter yang berwarna kuning, dan kaki berwarna hitam. Sayap mempunyai vena longitudinal ke-3 dan ke-4 yang berjauhan letaknya. Lalat ini dapat menyebabkan berbagai macam miasis, misalnya gastric miasis, intestinal miasis, dan urogenital miasis. Gastric miasis menyebabkan mual, muntah, nyeri perut, dan vertigo. Sedangkan intestinal miasis dapat menimbulkan nyeri perut, diare, dan pendarahan anus. Disuri, piuri, hematuri, dan albuminuri yang terjadi dapat merupakan gejala klinis dari urogenital miasis. Caliporidae, famili Caliporidae yang disebut juga blowflies dan tersebar luas di dunia adalah lalat berukuran sedang sampai besar dengan tubuh yang berwarna mengkilat. Lalat yang tidak mengisap darah ini larvanya dapat menimbulkan miasis. Blowflies merupakan vektor mekanis penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri usus, parasit usus, polio, frambusia, dan tuberkulosis. Lucilia, Crimosomia, dan Collipora adalah genus-genus yang penting dalam famili Caliporidae. Lucilia, genus lalat yang dikenal sebagai green bottleflies ini berwarna hijau, metalik kebiruan, mempunyai tubuh berukuran sedang. Induk lalat meletakkan telurnya pada daging busuk atau bangkai hewan, pada luka terbuka, atau di dalam lubang-lubang tubuh lain yang berbau busuk. Chrysomia termasuk lalat berukuran sedang dengan badan berwarna hijau mengkilat dan sayap jernih yang mempunyai venasi jelas. Miasis mata, miasis tulang, dan berbagai miasis organ lainnya dapat ditimbulkan oleh lalat ini yang menyukai luka terbuka yang basah. Yang ketiga ada Calipora. Lalat ini dikenal sebagai blue bottleflies, berwarna biru metalik, mempunyai badan yang berukuran besar. Untuk berkembang biak, lalat ini menyukai bangkai hewan dan dapat menyebabkan miasis kulit, miasis intestinal, dan miasis urogenital. Oestridae. Terdapat 3 genus yang penting dalam famili ini, yaitu genus Oestrus, Dermatobia, dan Hippoderma. Yang pertama ada Oestrus. Tubuh lalat yang banyak berbulu ini berukuran lebih kecil dari tubuh tawon madu, berwarna kuning sampai abu-abu kecoklatan. Lalat ini disebut juga sebagai sheep bottlefly karena larvanya diletakkan di dalam lubang-lubang badan domba. Larva diletakkan di dalam rongga mata, dapat melakukan migrasi sehingga mencapai hidung, sinus, dan faring. Daerah sebaran lalat ini luas di seluruh dunia. Yang kedua ada Dermatobia. Dermatobia hominis yang sering disebut sebagai human botfly. Lalat dewasanya mempunyai panjang tubuh sekitar 15 mm. Badan lalat berwarna abu-abu kecoklatan, sedangkan bagian depan kepalanya berwarna merah jingga. Begitu juga warna kakinya. Telur lalat ini dapat melekat pada badan hospes dengan perantaraan serangga lain, misalnya nyamuk, Stomopsis, atau Kaplas. Hippoderma yang bentuknya mirip lebah ini merupakan parasit pada sapi karena meletakkan telurnya pada rambut hewan ini. Larva yang menetas akan menembus kulit, lalu mengadakan migrasi ke dalam jaringan dan dapat mencapai tempat yang jauh dari tempat asal larva. Misalnya, larva yang berasal dari daerah kulit, paha, dan mengadakan migrasi sampai ke kulit kepala. Dan ini adalah contoh-contohnya. Lanjut ada Gasteropilidae. Gasteropilus atau horse botfly adalah anggota famili Gasteropilidae yang sebenarnya secara alami merupakan parasit kuda.
Larva lalat ini hidup di daerah usus kuda sesudah tertelan melalui mulut atau sesudah larva menembus kulit. Pada manusia, larva Gasteropilus dapat dijumpai berada di jaringan subkutan dan menimbulkan miasis yang mirip creeping eruption yang ditimbulkan oleh larva Anylostoma brasiliensis. Karena itu miasis ini disebut creeping cutaneous miasis. Yang kedua ada Chlorophidae. Salah satu genus famili ini adalah Hypelates, lalat kecil yang berwarna hitam yang berukuran sekitar 2 mm dan mempunyai kaki berwarna kuning. Hypelates mempunyai nanah, darah, lemak, dan sekresi mata dan dapat menyebabkan luka pada membran mukosa sehingga dapat menjadi faktor mekanis pada penularan epidemik konjungtivitis, frambusia, trakoma, dan ulcus tropicum. Sarcophagidae, famili lalat yang sering disebut sebagai lalat daging ini umumnya berwarna abu-abu dengan bintik-bintik kuning yang terdapat pada abdomen. Pada permukaan dorsal dari toraks terdapat garis longitudinal, sedangkan di permukaan dorsal abdomen terdapat gambaran mirip papan catur. Termasuk dalam famili Sarcophagidae adalah Sarcophaga dan Wolfartia. Sarcophaga adalah tubuh lalat ini berukuran besar dengan panjang badan yang mencapai 14 mm. Lalat ini menyukai kotoran hewan, tetapi madu dari bunga juga dimakannya. Sarcophaga dapat menyebabkan miasis kulit, miasis hidung, dan sinus, miasis pada jaringan, miasis vagina, dan miasis usus. Wolfartia adalah lalat larviparus, artinya melahirkan larva yang dapat menembus kulit yang sehat. Pada abdomen lalat dewasa terdapat gambaran papan catur yang berbentuk titik-titik hitam. Wolfartia dapat menimbulkan miasis kulit, miasis mata, miasis hidung, miasis telinga, miasis vagina, miasis lidah, dan miasis usus. Miasis, investasi larva lalat pada jaringan atau organ tubuh manusia atau hewan yang masih hidup disebut miasis. Yang pertama ada miasis spesifik. Adalah miasis yang disebabkan oleh larva lalat yang harus hidup pada jaringan atau organ tubuh hewan yang belum mati. Termasuk dalam kelompok ini adalah larva Gasteropilus, Callitroga, Quersomsia, Dermatobia, Wolfartia, dan Hypoderma. Yang kedua ada miasis semispesifik. Larva lalat penyebab miasis semispesifik sebenarnya secara alami meletakkan telur atau larvanya pada daging atau tumbuhan yang sudah busuk. Larva penyebab miasis semispesifik adalah Vannia, Musca, Calipora, Lucilia, Sarcophaga, Forbia, dan Paenicia. Yang ketiga ada miasis eksidental. Pada umumnya secara alami induk lalat meletakkan telurnya pada sampah-sampah organik atau makanan. Jika telur tersebut termakan oleh manusia atau hewan, maka di dalam usus telur akan menetas dan larva yang keluar dapat masuk ke dalam jaringan atau organ sehingga menyebabkan terjadinya miasis. Yang keempat ada miasis organ dan jaringan. Miasis digolongkan menjadi miasis usus atau intestinal miasis, miasis saluran kencing atau urinary miasis, miasis kulit, cutaneosis miasis, miasis mata, ophthalmic miasis, dan miasis hidung, nasal miasis, dan miasis jaringan lainnya. Yang pertama ada intestinal miasis. Miasis usus atau enteric miasis terjadi karena telur atau larva lalat tertelan bersama makanan dan minuman, misalnya daging atau keju dingin. Miasis usus yang disebabkan oleh Muscidae dan Caliporidae yang tertelan adalah telur lalat. Sedangkan pada miasis usus oleh Sarcophagidae yang tertelan adalah larva lalat. Yang kedua ada inari miasis. Akibat tercemar dengan telur atau larva lalat, alat kedokteran yang dimasukkan ke dalam uretra penderita laki-laki dapat menjadi perantara terjadinya miasis.
Pada wanita, larva lalat dapat langsung masuk ke dalam saluran kencing melalui alat kelamin luar. Anatomi dan morfologi larva lalat. Larva lalat diperiksa diambil dari tempat larva ditemukan pada jaringan atau organ. Pada pemeriksaan anatomi dan morfologi lalat yang harus diperhatikan adalah bentuk dari spirakel anterior, lempeng stigma, dan spirakel posterior. Karena struktur-struktur larva tersebut untuk setiap spesies lalat mempunyai bentuk-bentuk yang berbeda. Dan ini adalah contoh-contoh morfologi luar larva lalat dan bentuk spirakel posterior. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.